Halo semua, udah 4 bulan lebih kali ya aku nggak bahas GPU. Maaf banget nih karena aku juga lagi sibuk kuliah dan tahu sendiri kalau di 2021 ini harga GPU pada naik. Mungkin karena silicon shortage, cryptocurrency naik, dan banyak scalper juga. Nggak cuma GPU high-end yang harganya naik, tapi GPU low-end dan budget pun ikut naik juga. Mungkin karena demand-nya yang tinggi banget jadi semuanya ikut naik. Buktinya 2 GPU yang aku review sebelumnya itu udah pada naik banget juga. Tapi jangan khawatir, kelihatannya harga GPU udah mulai turun dan menuju normal. Oke, GPU yang kali ini mau aku tes adalah ini. Radeon HD 5770 dari Sapphire yang rilisnya tahun 2009. GPU ini sama-sama berarsitektur Terascale 2 dan dia ini satu generasi juga sama si HD 5850 yang pernah aku tes sebelumnya. Kalau bicara desain, ini desainnya GPU 2000-an banget ya, ada gambar-gambarnya gitu. Cooling GPU ini pakai 80 mm single fan dengan 2 heat pipe tembaga dan suhu rata-rata yang aku dapetin di GPU ini kira-kira segini. Untuk portnya dia ada 1 kali HDMI, 1 kali DVI port, dan 1 kali DisplayPort. Kalau kalian masih pakai kabel VGA ya tentu aja kalian butuh converter. Terus dia perlu 1 kali 6 pin power connector dengan TDP 108 watt. Sedangkan lah, kalau ngecek dari Tech Power Up, GPU ini cuma butuh PSU sekitar 300 watt. Tapi kalau saranku mending kalian pakai yang minimal seenggak-enggaknya 400 watt yang udah 80 plus. GPU ini ada 2 varian VRAM yang 512 MB dan 1 GB. Tapi dua-duanya udah pakai GDDR5 128 bit dengan bandwidth 76,8 GB per second. Jadi kalian bisa ekspektasiin performa yang mirip-mirip lah selama gamenya itu nggak minta VRAM yang gede-gede. Nah, untuk yang ku pegang sekarang ini yang varian 512 MB. Untuk core clock-nya dia di 850 MHz dan untuk memory clock-nya dia di 1200 MHz. Asiknya lagi, GPU ini udah mendukung DirectX 11 ya, jadi bakal banyak game yang bisa kalian mainin daripada GPU yang pakai DirectX 10. Cuman dia belum support Vulkan sama DirectX 12, jadi mungkin banyak game AAA baru yang nggak bisa dimainin di GPU ini. Masuk ke pengujian, kayak biasa aku pakai PC pribadiku dengan spesifikasi yang kurang lebih bisa kalian lihat di layar. Mungkin beberapa dari kalian bakal mikir kalau spesifikasinya ketinggian buat GPU ini. Tapi namanya juga testbed, jadi kita pengen nguji performa maksimal dari GPU ini tanpa adanya hardware bottleneck atau apapun. Selain itu aku punyanya ya ini, jadi bisanya ngetes pakai ini. Mungkin kalau udah ada rezeki bakal aku sandingin dengan komponen-komponen yang lebih masuk akal dan realistis. Semua game dites di DirectX 11 dan untuk game yang dites agak beda dari biasanya. Game yang biasa ada GTA 5, Genshin Impact, Valorant, dan PES 2017. Terus aku juga coba masukin PES 2021. Dan buat iseng aja, aku ngetes 2 game baru yang lagi sering aku mainin, yaitu Scarlet Nexus dan Kingdom Hearts 3. Nggak ada PUBG Lite kali ini karena gamenya sendiri udah tutup. Ada yang nyaranin Free Fire, tapi Free Fire sendiri kan itu game Android ya. Dia itu pakainya emulator, dan setahu aku kalau emulator itu dia lebih berat di CPU daripada GPU. Jadinya ya nggak jadi aku masukin. Tapi nggak tahu juga ya, kalau kalian ada yang lebih paham, coba tulis di kolom komentar. Nah, masuk ke game pertama yang kayaknya wajib banget buat ngetes GPU budget, yaitu si GTA 5. Di sini aku ngetes di beberapa resolusi, tapi cuma di settingan normal dengan 16 kali anisotropic filtering dan distance scaling, population variety, dan population density-nya di setengah. Untuk performanya kurang lebih kayak gini. Di 720p udah playable banget, dia bisa dapat rata-rata 74 fps. Kalau 900p itu 53,7 fps dan 1080p dengan average 42,3 fps. Walaupun fps-nya kelihatannya masih cukup tinggi di 900p dan 1080p di 40-50an fps, yang kurasain selama main itu banyak banget stutter atau patah-patah, terutama pas keliling-keliling naik mobil. Asumsiku karena VRAM-nya yang cuma 512 MB, jadi dia mulai struggle buat main di resolusi tinggi. Kalau saranku mending main di 720p aja atau ambil yang versi 1 GB. Sekarang masuk ke Genshin Impact. Di game ini aku cuma ngetes di resolusi 720p dengan berbagai setting. Buat performanya bisa kalian lihat di grafik ini. Di lowest setting dengan 1 kali render resolution, surprisingly dia bisa stabil banget di 60 fps.
Terus kalau kalian naikin lagi settingannya ke low, average frame rate-nya itu turun jadi 52,9 fps. Tapi masih cukup smooth lah, dan minim banget stutter, kecuali kalau lagi banyak efek. Nah, mulai masuk ke medium ini, performanya turun lagi, sampai ke rata-rata 44an fps. GPU ini mulai kerasa banyak stutternya karena sekali lagi mungkin karena VRAM-nya yang kurang. Setelah dinaikin lagi ke high preset, FPS-nya berkurang lagi sekitar 15 FPS-an dari settingan medium, jadi 30-an FPS. Bahkan pas lagi banyak musuh, dia bisa sampai di bawah 30 FPS. Jadi menurutku kalau kalian mau main di settingan tinggi, FPS-nya di lock aja ke 30 FPS. Tapi buat aku pribadi, aku mending di settingan terendah aja biar bisa dapat stabil di 60 FPS. Beralih ke Valorant, di sini aku cuma tes di 1080p. Di setting terendah ini udah kenceng banget sih, rata-rata 150-an fps. Terus low setting dengan 4 kali MSAA dan 16 kali anti-aliasing plus clarity-nya dinyalain, dia bisa sekitar 76 fps. Dan terakhir di settingan tertinggi dengan vignette dimatiin dapat 41,9 fps. Di settingan tertinggi nggak nyaman banget ya, karena banyak banget stutter atau patah-patah pas main. Terus kalau main di settingan terendah, main pakai high refresh rate monitor udah oke sih pakai GPU ini. Tapi agak gak mungkin juga ya kalian beli monitor high refresh rate demi main Valorant dengan GPU ini. Sekarang masuk ke PES 2017. Nggak banyak ya yang dibahas. PES 2017 ini cukup enteng buat GPU sekelas HD 5770 ini. Di settingan tertinggi resolusi 1080p dia masih bisa stabil di 60 fps. Cuma pas goal kick, free kick, corner kick, atau selain pas main biasa itu dia bisa turun ke 30-an fps. Cuma menurutku nggak terlalu kerasa lah, soalnya pas goal kick, free kick, atau corner itu biasanya cuma butuh beberapa detik kan. Jadi pokoknya ya udah aman lah di GPU ini. Nah ini masuk ke PES 2021, ternyata GPU ini masih bisa dapat rata-rata 60 fps. Cuma kalian harus puas main dengan settingan yang paling rendah plus 80% render resolution di 720p. Mirip-mirip sama PES 2017 tadi, pas goal kick, free kick, corner kick, dia bisa turun ke 30 fps-an. Tapi bisa main PES 2021 dengan rata-rata 60 fps di GPU ini ya udah bersyukur banget lah ya. Jadi ya ini udah oke. Nah sekarang Scarlet Nexus, game yang rilis Juni 2021 lalu. Ini game iseng aja sih aku masukin karena lagi sering ku mainin aja. Di game ini kalian bener-bener harus mainin di settingan serendah-rendahnya dan FPS kalian di lock aja di 30 fps. GPU ini cuma dapat 26,4 fps di 720p dengan settingan tadi. Pas jalan-jalan biasa nggak ada musuh, dia bisa stabil sih di 30 fps-an, bahkan lebih. Nah tapi pas lawan musuh dan banyak efek-efek, dia itu bisa sampai nyentuh 20 fps-an. Apalagi ditambah banyak banget stuttering dan patah-patah. Jadinya ya nggak nyaman sama sekali kalau buat aku. Nah untuk pengujian terakhir itu Kingdom Hearts 3, sama halnya kayak Scarlet Nexus tadi, game ini ku masukin atas dasar rasa penasaran dan iseng aja. Di sini aku main di 720p dengan settingan rata kiri dan aku lock di 30 fps. Average fps yang ku dapetin itu di 28,9 fps. Hasilnya mirip sama Scarlet Nexus. Pas jalan-jalan biasa dan gak banyak musuh atau NPC, kalian bisa ekspektasiin dia stabil di 30 fps. Tapi pas ada musuh, ini agak lebih mendingan daripada Scarlet Nexus. Dia stutter atau patah-patahnya itu lebih sedikit, dan kalau kalian main cuma pakai serangan biasa, kadang juga bisa stabil di 30 fps. Cuma kalau kalian misal ngeluarin jurus-jurus gitu ya bisa sampai 20 fps-an juga. Oke, kayaknya cukup ya pengetesan gamenya. Kesimpulannya GPU ini menurutku masih oke sih buat main game di 720p. Cuma kalau di game AAA yang baru-baru itu menurutku udah nggak nyaman ya walaupun kalian main di settingan terendah sekalipun. Kita nggak bisa berharap performa yang tinggi-tinggi dan perlu mencukupkan diri di 30 fps-an atau bahkan lebih rendah. Kalau buat main game-game kayak GTA 5, Valorant, Genshin Impact, PES itu masih cukup oke sih. Sebenarnya udah cukup oke GPU ini, cuman kalau saranku mending kalian ambil yang 1 GB aja. Karena bisa kalian lihat sendiri, varian yang 512 MB ini cukup struggling di beberapa game. Tapi aku juga gak bisa jamin kalau yang varian 1 GB itu bakal jauh lebih baik dari yang varian 512 MB. Tapi mungkin bakal sedikit mengurangi patah-patah pas main di resolusi tinggi atau tekstur yang lebih tinggi.
Terus buat masalah harga, buat yang varian 512 MB ini harusnya kalian bisa dapetin di harga 300 sampai 400 ribuan. Di atas itu menurutku kurang worth. Tapi agak jarang juga yang jual varian 512 MB. Kalau buat yang 1 GB itu terakhir aku ngecek itu di range sekitar 500 sampai 600 ribuan. Tapi bisa aja lebih, bisa aja kurang. Terus buat konsumsi listrik, secara umum GPU tua dengan harga murah kita nggak bisa minta banyak ya. Kalau kalian pengen GPU setua ini dengan harga yang murah dan performa tinggi, itu biasanya TDP-nya bakal tinggi. Dan sebaliknya, kalau kalian pengen GPU tua yang murah dan hemat daya, ya kalian harusnya mencukupkan diri dengan performa yang rendah. Di sini aku cuma ngasih lihat kalian performanya, dan untuk urusan beli atau enggak, ya itu kalian tentuin sendiri dan nggak usah ngegas di kolom komentar. Tapi kalau menurutku pribadi, GPU ini cukup balance sih. Performanya nggak jelek-jelek amat, dan TDP-nya pun nggak tinggi-tinggi amat. Jadi balik lagi ke kalian sendiri. Menurut kalian worth apa nggak dapat performa segini dengan TDP 108 Watt? Untuk perbandingannya dengan GPU lain, kalian bisa langsung cek aja di Tech Power Up. Nanti linknya aku kasih di deskripsi di bawah. Oke, kupikir cukup. Makasih udah nonton sampai akhir. Kalau kalian punya kritik, saran, maupun pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Tapi pertanyaannya jangan yang udah ada di video ya. Oke, segitu aja dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya.